Ketika menjadi dewasa, kita jarang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berjalan dalam hidup kita. Kebanyakan kita tidak pernah berpikir dua kali tentang kenyataan bahwa kita menyempul tali sepatu dulu setiap pagi, atau melepas kabel pemegang roti setelah menggunakannya, atau selalu berganti baju yang lebih nyaman segera setelah tiba di rumah dari tempat kerja. Setelah puluhan tahun mental kita terprogram, kita secara otomatis masuk ke pola pikir dan bertindak ini. Fase masalah 1. Petunjuk. Ponsel Anda berbunyi, bertanda ada pesan singkat baru. Anda sedang menjawab email. Anda bangun tidur. Gairah. Anda ingin tahu isi pesan itu. Anda mulai merasa stres dan kewalahan dengan tugas Anda. Anda ingin merasa memegang kendali. Anda ingin merasa segar. Fase solusi. Tanggapan. Anda mengambil ponsel dan membaca pesan. Anda menggigit kuku. Anda minum secangkir kopi. Ganjaran. Anda puas karena telah membaca pesan. Meraih ponsel menjadi terhubung dengan bunyi ponsel. Anda memuaskan hasrat untuk mengurangi stres. Menggigit kuku menjadi terhubung dengan menjawab email. Anda memuaskan hasrat untuk merasa segar. Minum kopi menjadi terhubung dengan bangun tidur. Petunjuk. Anda mencium wangi donat ketika berjalan di dekat kantor. Gairah. Anda mulai menginginkan makan donat. Anda membeli donat dan memakannya. Ganjaran. Anda memuaskan hasrat Anda untuk makan donat. Membeli donat menjadi terhubung dengan berjalan di dekat kantor. Petunjuk. Anda menemui hambatan ketika sedang mengerjakan proyek. Gairah. Anda merasa kesal dan ingin melepaskan rasa frustasi. Tanggapan. Anda mengambil ponsel dan melihat-lihat media sosial. Ganjaran. Anda memuaskan hasrat untuk terbebas dari rasa kesal. Melihat-lihat media sosial menjadi terhubung dengan pekerjaan yang macet. Petunjuk. Anda berjalan memasuki ruangan yang gelap. Gairah. Anda ingin dapat melihat. Tanggapan. Anda menekan saklar. Ganjaran. Anda memuaskan hasrat untuk melihat. Menyalakan lampu menjadi terhubung dengan ruangan yang gelap. Empat kaidah perubahan perilaku. Dalam bab-bab mendatang, kita akan melihat sekali lagi bagaimana 4 tahap petunjuk gairah, tanggapan, dan ganjaran berpengaruh pada hampir segala sesuatu yang kita kerjakan tiap hari. Namun sebelum menjalankannya, kita perlu mengubah 4 tahap ini menjadi rangka kerja praktis yang dapat kita gunakan untuk merancang kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya menyebut kerangka kerja ini 4 kaidah perubahan perilaku, dan menyediakan seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Anda dapat memandang tiap hukum sebagai tuas yang memengaruhi perilaku manusia. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang tepat, menciptakan kebiasaan baik menjadi mudah. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya yang sama hampir mustahil. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya itu hampir tidak mungkin. Bagaimana menciptakan kebiasaan baik? Hukum pertama, petunjuk, menjadikannya terlihat. Hukum kedua, gairah, menjadikannya menarik. Hukum ketiga, tanggapan, menjadikannya mudah. Hukum keempat, ganjaran, menjadikannya memuaskan. Kita dapat membalik kaidah-kaidah ini untuk mempelajari cara membongkar kebiasaan buruk. Bagaimana membongkar kebiasaan buruk? Kebalikan hukum pertama, petunjuk, menjadinya tak terlihat. Kebalikan hukum kedua, gairah, menjadikannya tidak menarik. Kebalikan hukum ketiga, tanggapan, menjadikannya sulit. Kebaikan hukum keempat, ganjaran, menjadikannya mengecewakan. Akan tidak bertanggung jawab kalau saya mengaku bahwa 4 kaidah ini adalah
kerangka kerja yang lengkap untuk mengubah perilaku manusia manapun. Tapi menurut saya keduanya hampir sama, seperti akan segera Anda lihat. 4 kaidah perubahan perilaku berlaku untuk hampir setiap bidang, dan olahraga sampai politik, sastra sampai kedokteran, komedi sampai manajemen. Hukum-hukum ini dapat digunakan tak peduli tentang apa yang sedang Anda hadapi, ketika tidak memerlukan strategi yang betul-betul berbeda untuk tiap kebiasaan. Setiap kali ingin mengubah perilaku, Anda cukup bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat? Bagaimana saya dapat menjadikannya menarik? Bagaimana saya dapat menjadikannya mudah? Bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan? Kalau Anda pernah penasaran, mengapa saya tidak melakukan apa yang sudah saya rencanakan? Mengapa saya tidak menurunkan berat badan, atau berhenti merokok, atau menabung untuk pensiun, atau memulai bisnis sampingan itu? Mengapa saya mengatakan sesuatu yang penting tapi terkesan tidak pernah menyediakan waktu untuk itu? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu dapat ditemukan entah di mana dalam 4 kaidah ini. Kunci untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk adalah memahami hukum-hukum dasar ini serta cara mengubahnya sesuai spesifikasi Anda. Setiap sasaran dipastikan gagal kalau berlawanan dengan unsur-unsur alami manusia. Kebiasaan Anda dibentuk oleh sistem-sistem dalam hidup Anda. Dalam bab-bab mendatang, kita akan membahas satu demi satu hukum ini dan menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk menciptakan sistem tempat kebiasaan-kebiasaan baik muncul secara alami dan kebiasaan-kebiasaan buruk pelan-pelan menghilang. Ringkasan bab. Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Tujuan akhir kebiasaan adalah memecahkan masalah-masalah dalam hidup dengan energi dan upaya sekecil mungkin. Kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah, petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. 4 kaidah perubahan perilaku adalah seperangkat aturan sederhana yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik. Hal itu: 1. Menjadikannya terlihat. 2. Menjadikannya menarik. 3. Menjadikannya mudah. Dan 4. Menjadikannya memuaskan. Kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Bab 4. Sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Psikolog Gary Klein pernah bercerita tentang seorang perempuan yang datang ke acara kumpul-kumpul keluarga. Ia telah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat, dan ketika datang ke acara itu langsung memperhatikan ayah mertuanya serta menjadi sangat khawatir. "Saya tidak suka penampilan Bapak," katanya. Sang ayah mertua yang merasa baik-baik saja dengan bergurau menyahut, "Wah, Bapak juga tidak suka penampilanmu." "Saya tidak bergurau," tegasnya. "Bapak harus ke rumah sakit sekarang." Beberapa jam kemudian, laki-laki itu harus menjalani operasi kritis setelah pemeriksaan mengungkapkan arteri besarnya mengalami sumbatan dan hampir membuatnya terkena serangan jantung. Tanpa intuisi putri menantunya yang mungkin sudah tiada, apa yang dilihat oleh perawat itu? Bagaimana ia dapat meramalkan bahwa mertuanya berisiko terkena serangan jantung? Ketika arteri besar mengalami hambatan, tubuh berfokus pada pengiriman darah ke organ-organ kritis dan menjauh dari lokasi-lokasi periferal dekat permukaan kulit. Akibatnya adalah perubahan pola distribusi darah pada wajah. Setelah bertahun-tahun menangani orang-orang gagal jantung, perempuan itu tanpa disadari mengembangkan kemampuan mengenali pola tersebut. Begitu melihatnya, ia tidak dapat menerangkan apa sesungguhnya yang ia lihat pada wajah sang ayah mertua, tapi ia tahu ada yang tidak beres. Kisah serupa juga ada dalam bidang-bidang lain. Sebagai contoh, analis militer mampu mengidentifikasi kedip mana pada layar radar yang sungguh rudal musuh dan kedip mana yang berasal dari pesawat armada mereka sendiri, meskipun mereka sedang melaju dengan kecepatan sama, terbang pada ketinggian sama, dan terlihat serupa pada radar dalam hampir semua hal. Pada
perang Teluk. Lieutenant Commander Michael Riley menyelamatkan kapal perang ketika memberikan perintah menembak jatuh rudal itu. Padahal pada radar kedip-kedip itu tampak sama betul dengan kedip-kedip dari pesawat mereka sendiri yang mengeluarkan informasi yang tepat, tapi bahkan atasannya tidak mampu menerangkan bagaimana ia melakukannya. Kurator museum terkenal mampu membedakan mana benda seni asli dari tiruannya yang diproduksi dengan sangat ahli, meskipun mereka tidak dapat mengatakan apa tepatnya yang berbeda. Ahli radiologi berpengalaman dapat melihat hasil pemindaian otak dan meramalkan bagian mana yang akan mengembangkan stroke sebelum tanda-tanda nyata dapat terlihat oleh mata yang tak terlihat. Terlatih. Mengembangkan stroke sebelum tanda-tanda nyata dapat terlihat oleh mata yang tak terlatih. Saya bahkan pernah mendengar penata rambut yang dapat mengetahui apakah kliennya sedang hamil berdasarkan rasa pada rambutnya. Otak manusia sungguh mesin peramal. Otak terus mengamati sekeliling Anda dan menganalisis informasi yang datang padanya. Kapanpun Anda mengalami sesuatu yang berulang, seperti perawat yang menduga seorang akan mengalami serangan jantung dari wajahnya, atau analis militer yang mampu mengenali rudal pada layar radar, otak Anda mulai melihat apa yang penting, memilah semua detail dan berfokus pada petunjuk-petunjuk yang relevan, kemudian mencatat informasi itu untuk pemakaian di masa mendatang. Dengan latihan yang cukup, Anda juga dapat mengenali petunjuk-petunjuk yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya. Secara otomatis, otak Anda menyandikan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari pengalaman-pengalaman. Kita tidak selalu dapat menerangkan apa yang kita pelajari, tapi pembelajaran itu berlangsung sepanjang waktu, dan kemampuan Anda mengenali petunjuk-petunjuk yang relevan dalam suatu situasi merupakan dasar untuk setiap kebiasaan yang Anda miliki. Kita meremehkan seberapa besar kemampuan otak dan tubuh kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Anda tidak menyuruh rambut Anda tumbuh, jantung Anda memompa, paru-paru Anda bernafas, ataupun Anda mencerna, namun tubuh menangani semuanya secara otomatis. Anda jauh lebih dari yang Anda sadari. Coba perhatikan rasa lapar. Bagaimana Anda tahu kapan Anda merasa lapar? Anda tidak harus melihat sepiring kue di meja untuk tahu sudah tiba saatnya makan. Selera makan dan rasa lapar bekerja di bawah sadar. Tubuh Anda memiliki bermacam-macam lingkaran umpan balik yang secara bertahap mengingatkan Anda ketika tiba saatnya makan lagi, serta mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar dan dalam diri Anda. Gairah dapat timbul berkat hormon-hormon dan bahan-bahan kimia yang beredar di seluruh tubuh. Tiba-tiba Anda merasa lapar, bahkan meskipun Anda tidak tahu apa penyebabnya. Ini salah satu wawasan yang paling tidak diduga tentang kebiasaan kita. Anda tidak perlu menyadari petunjuk terhadap dimulainya suatu kebiasaan. Anda bisa melihat suatu kesempatan dan langsung menanggapinya tanpa memberikan perhatian sadar atasnya. Ini yang membuat kebiasaan berguna. Ini juga yang membuat kebiasaan berbahaya. Ketika kebiasaan terbentuk, aksi-aksi Anda datang di bawah arahan pikiran otomatis dan bawah sadar Anda. Anda terjatuh ke pola-pola lama sebelum menyadari apa yang sedang terjadi, kecuali ada orang yang menunjukkannya. Anda barangkali tidak sadar bahwa Anda menutup mulut dengan tangan setiap kali tertawa, bahwa Anda meminta maaf sebelum mengajukan pertanyaan, atau bahwa Anda mempunyai kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Dan makin sering Anda mengulang pola-pola itu, makin kecil kemungkinan Anda mempertanyakan apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Saya pernah mendengar seorang kasir diperintahkan memotong voucher yang sudah kosong setelah pelanggan menghabiskan saldonya. Pada suatu hari, kasir itu secara berturut-turut melayani pembeli yang berbelanja menggunakan voucher. Ketika pelanggan berikutnya tiba di depan loket, sang kasir menggesek kartu kredit orang itu, lalu mengambil gunting dan
memotongnya menjadi dua secara otomatis sebelum menengah ke pelanggan dan tersadar akan apa yang sudah terjadi. Seorang perempuan lain yang menjadi subjek penelitian saya adalah mantan guru taman kanak-kanak yang beralih profesi menjadi karyawan perusahaan. Bahkan meskipun sekarang berada di lingkungan orang dewasa, kebiasaan lamanya sering muncul. Misalnya bertanya ke apakah rekan kerja yang sudah membasuh tangan setelah pergi ke kamar kecil. Saya juga mendapati kisah seorang laki-laki yang bertahun-tahun bekerja sebagai pengawas pantai dan terkadang masih berseru, "Jangan lari," setiap kali melihat seorang anak berlari. Sejalan dengan waktu, petunjuk yang memicu kebiasaan kita menjadi begitu lazim sehingga praktis tak terlihat. Cemilan di dapur, remote kontrol di samping sofa, ponsel dalam saku, tanggapan kita terhadap petunjuk-petunjuk ini telah terpatri begitu dalam sehingga dorongan untuk beraksi seolah-olah datang entah dari mana. Karena alasan ini, kita harus memulai perubahan perilaku dengan kesadaran. Sebelum dapat dengan efektif membangun kebiasaan-kebiasaan baru, kita perlu mengatasi kebiasaan-kebiasaan saat ini. Ini bisa lebih sulit daripada kedengarannya, karena setelah suatu kebiasaan mengakar dalam hidup Anda, kebanyakan akan muncul secara otomatis dan di bawah sadar. Jika suatu kebiasaan tetap otomatis, Anda tidak bisa berharap berhasil memperbaikinya. Seperti kata psikolog Carl Jung, sampai Anda membuat yang tak disadari menjadi disadari, kebiasaan itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya nasib.